semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas simulasi sistem otomasi industri menggunakan perangkat lunak Factory I/O yang diintegrasikan dengan OpenPLC. Di sini kita bisa melihat tata letak dari pabrik simulasi ini. Sistem terdiri dari beberapa jalur, yaitu konveyor utama dan 3 jalur penyortiran yang dilengkapi dengan sensor vision serta aktuator pusher. Pada penerapannya, di sini kita memiliki 4 kategori warna dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, warna coklat dan hijau. Warna ini dikategorikan sebagai produk oke atau memenuhi standar kualitas. Warna biru dikategorikan sebagai barang NG atau not good dengan jenis produksi pada struktur atau fisik barang. Dan untuk warna abu-abu dikategorikan sebagai NG karena adanya jejak pada pewarnaan. Proses dimulai saat box bergerak di atas konveyor utama dan pada titik tertentu, box akan melewati sebuah sensor vision. Di sini kecerdasan sistem bekerja. Sensor akan memindai warna box secara real time untuk memverifikasi apakah warna tersebut sesuai dengan standar oke atau termasuk dalam kategori cacat. Setelah sensor mendeteksi warna, sinyal akan dikirim ke controller untuk mengambil tindakan. Jika terdeteksi warna biru atau abu, sistem mengidentifikasi ini sebagai produk gagal. Aktuator pusher akan aktif untuk mendorong box keluar dari jalur utama menuju area karantina atau rework. Jika terdeteksi warna coklat atau hijau, sistem akan membiarkan box tetap berada di jalur utama untuk melanjutkan ke proses pengemasan atau pengiriman. Untuk membangun sistem penyortiran otomatis ini, saya menggunakan beberapa komponen utama yang tersedia di Factory I/O. Berikut adalah rinciannya. Pertama yaitu ada komponen input atau sensor. Kita memiliki jajaran sensor yang bertugas memberikan data ke controller. Yang pertama itu ada emitter. Emitter ini berfungsi sebagai sumber barang yang mengeluarkan box secara otomatis dengan interval waktu tertentu. Yang kedua ini ada vision sensor. Ini adalah mata dari sistem kita. Sensor ini diprogram untuk mendeteksi warna spesifik seperti biru, abu-abu, hijau, dan coklat pada box yang melintas. Lalu untuk yang kedua yaitu ada komponen aktuator atau output. Yang pertama di dalam komponen ini itu ada belt conveyor. Ini merupakan motor penggerak yang membawa box dari area input hingga ke tujuan akhir. Lalu yang kedua itu ada pusher, yang dimana pusher ini sebagai alat pendorong yang akan aktif ketika sensor visi mendeteksi warna, apakah box tersebut bersifat NG atau oke. Pusher ini akan memindahkan box cacat ke jalur pembuangan. Yang terakhir yaitu ada remover. Ini terletak di ujung jalur penyortiran untuk menghapus atau mengeluarkan box dari lingkungan simulasi setelah proses pemilahan selesai. Setelah merancang tata letak fisiknya, langkah berikutnya yaitu mengatur driver configuration agar Factory I/O dapat berkomunikasi dengan OpenPLC. Di bagian ini, saya menggunakan protokol Modbus TCP/IP server sebagai jembatan komunikasinya. Yang pertama yaitu ada permintaan input atau sensor. Pada sisi sebelah kiri, kita dapat melihat daftar input yang dipetakan dari sensor-sensor lapangan. Contohnya ada vision merah dan vision biru dihubungkan ke alamat input 1 dan input 2. Sinyal dari sensor inilah yang nantinya akan dibaca oleh OpenPLC untuk menentukan kondisi sistem. Lalu yang kedua, ada pemetaan output atau aktuator. Pada sisi sebelah kanan terdapat daftar coil yang merepresentasikan output atau aktuator. Instruksi dari program PLC akan dikirimkan ke alamat ini untuk menggerakkan komponen seperti belt conveyor, pusher biru, hingga remover. Sistem conveyor ini berjalan pada alamat lokal dengan IP 127.0.0.1 melalui port standar Modbus yaitu 502. Indikator centang hijau di pojok kiri atas menunjukkan bahwa koneksi antara simulator dan controller sudah berhasil terhubung dan siap untuk dijalankan. Setelah mengatur driver di Factory I/O, langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi remote device pada OpenPLC Editor agar sinkron dengan alamat Modbus yang telah kita buat. Di sini saya mengatur perangkat dengan nama conveyor menggunakan protokol Modbus TCP/IP. Untuk memastikan data terbaca dan terkirim dengan benar, saya membagi pemetaan menjadi 2 grup utama pada bagian I/O Tech Mapping. Yang pertama ini ada grup sensor dengan tipe digital input atau discrete input. Fungsi yang digunakan adalah read discrete input FG2 yang bertugas mengambil data status dari semua sensor yang ada di Factory I/O untuk diproses di dalam logika PLC. Yang kedua yaitu grup actuators dengan tipe digital output multiple coils. Fungsi yang diterapkan adalah read multiple coils FJ15. Melalui grup ini, OpenPLC akan mengirimkan perintah on atau off ke aktuator fisik seperti motor conveyor dan pendorong berdasarkan hasil pengolahan logika program. Agar tidak terjadi kebingungan, saya memberikan alias atau nama samaran untuk setiap alamat input spesifik dalam grup sensor. Yang pertama yaitu ada sensor 0, diberi alias start yang berfungsi sebagai sinyal pemicu utama untuk menjalankan seluruh sistem conveyor. Yang kedua ada sensor 1, diberi alias fuse metal.
Sensor ini bertugas mendeteksi material berwarna abu-abu metal yang diklasifikasikan sebagai cat warna. Lalu, yang ketiga ada sensor 2, diberi alias Fish Biru. Sesuai namanya, sensor ini mendeteksi box berwarna biru yang dikategorikan sebagai cat produksi. Saya juga memberikan alias pada grup aktuator agar kontrol output menjadi lebih terstruktur. Yang pertama yaitu jalur utama, conv 1 sampai dengan conv 3, saya beri alias conv 1 untuk conveyor 1, conv 2 untuk conveyor 2, dan conv 3 untuk conveyor 3. Ini adalah molur penggerak untuk conveyor jalur utama. Yang kedua yaitu untuk jalur sortir. Saya memberikan nama conv biru untuk conveyor yang berada di jalur khusus box biru, dan conv metal untuk yang berada di jalur box abu-abu atau berwarna metal. Yang ketiga itu ada pusher, yang dimana saya membaginya menjadi dua juga. Yang pertama itu ada push underscore biru dan push underscore metal. Aktuator inilah yang akan bekerja berdasarkan perintah dari sensor visi untuk memisahkan produk yang bersifat NG. Yang terakhir yaitu ada remover dan emitter. Saya menetapkan alias remove OK, remove metal, dan remove biru untuk menghapus barang dari simulasi. Setelah melakukan pemetaan, semua variabel tersebut akan terangkum dalam tabel global variable. Tabel ini berfungsi sebagai pusat referensi data untuk seluruh logika program yang kita buat. Pada kolom nama, kolom ini berisi nama unik yang sudah kita tentukan seperti start, vision underscore biru, hingga push metal. Nama-nama inilah yang akan kita panggil saat menyusun diagram ladder nanti. Untuk yang kedua yaitu ada kolom kelas. Semua variabel di sini memiliki kelas global, artinya variabel tersebut dapat diakses dan digunakan oleh semua program atau fungsi yang ada dalam proyek ini tanpa terkecuali. Dan untuk yang kolom ketiga yaitu ada type. Untuk proyek ini semua variabel menggunakan tipe data boolean. Tipe data ini hanya memiliki dua kondisi, yaitu 0 untuk off dan 1 untuk on, yang sangat sesuai untuk merepresentasikan status sensor dan aktuator digital kita. Setelah menentukan variabel global, saya mendaftarkannya kembali ke dalam daftar variabel lokal program utama agar dapat digunakan dalam penyusunan ladder diagram. Yang pertama yaitu adalah kolom nama, berisi dasar nama variabel yang sama dengan global seperti start, vision biru, hingga push metal. Yang kedua adalah kolom class, pada bagian ini kelas variabel berubah menjadi eksternal. Ini menandakan bahwa program utama mengambil atau merujuk pada variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya di bagian global. Dan untuk yang terakhir ini pada bagian kolom type. Seluruh variabel tetap menggunakan tipe data boolean karena hanya menangani kondisi logika true atau false. Bagian terakhir dan paling utama adalah ladder diagram. Di sini saya menyusun logika kontrol dalam 3 rung atau baris kerja utama untuk mengatur alur produksi dalam pemilahan barang secara otomatis. Yang pertama yaitu ada rung conveyor utama. Baris pertama mengatur jalannya seluruh sistem utama. Jadi ketika tombol di start diaktifkan maka kontak akan tertutup dan menyalakan semua aktuator secara simultan. Ini mencakup emitter untuk menggunakan box, motor conveyor hingga conveyor 1 hingga conveyor 3 untuk mengerjakan jalur utama, serta remove OK untuk jalur barang yang lolos kualifikasi. Rung yang kedua yaitu ada rung jalur abu atau cat warna. Baris kedua ini khusus mengenangani produk dan cat warna abu-abu. Ketika sensor vision metal mendeteksi box metal, sistem akan mengaktifkan aktuator push metal untuk mendorong box tersebut keluar dari jalur utama. Pada saat yang sama, remove metal akan aktif untuk membersihkan item tersebut dari area pembuangan. Dan yang ketiga yaitu rung jalur biru atau cacat produksi. Sama halnya dengan baris kedua, baris ketiga bekerja saat sensor vision biru mendeteksi adanya box biru atau cacat produksi, dan sinyal ini akan memicu push biru untuk memisahkan box tersebut dan mengaktifkan remove biru di ujung jalur sortirnya.